Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai makanan dan gaya hidup sehat. Jadi, ini ada hubungannya dengan pekerja ya. Jadi gizi atau nutrisi adalah nutrisi yang diperlukan oleh pekerja karena pekerja itu harus memenuhi kebutuhan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, nutrisi yang diperlukan itu dapat dipelajari atau dapat disebut dengan gizi kerja. Kesehatan dan daya kerja itu erat hubungannya dengan tingkat gizinya. Karena gizi diperlukan dalam bekerja, karena dalam bekerja kita memerlukan kalori. Jadi gizi akan dapat menghasilkan kalori yang diperlukan untuk bekerja. Kemudian hubungan antara pekerjaan, bahan makanan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan gizi dan tambahan kalori untuk bekerja itu juga dipengaruhi oleh pengaruh frekuensi makanan dan komposisi makanannya. Misalkan, apakah pekerja itu dia makan sarapan atau tidak. Jadi kalau ada beberapa pekerja yang mengesampingkan sarapan. Nah, kemudian juga sarapan paginya misalkan di mana, di kantin atau di rumah. Misalkan di kantin tidak terlalu banyak pilihan makanan gitu ya, itu berpengaruh dalam gizi kerjanya. Kemudian kalau pekerja itu bekerja di tempat yang memiliki suhu tinggi. Nah, kalau bekerja dengan tempat kerja seperti ini harus diperhatikan antara lain kebutuhan air dan garam ya, sebagai ganti cairan yang diuapkan karena suhu yang tinggi tadi. Jadi misalkan untuk kerja berat kurang lebih memerlukan 2,8 liter air minum per orang. Kalau kerja ringan kurang lebih 1,9 liter air minum per orang ya. Atau kadar garamnya tidak terlalu tinggi, memerlukan minuman non alkohol atau juga kita bisa menambahkan minuman penyegar ya supaya lebih segar. Kemudian juga ditambahkan susu sebagai pelengkap bahan makanan kita. Kemudian zat makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu harus dapat mengurangi racun, misalkan vitamin C untuk mengurangi racun dari logam berat, larutan organik, fenol, cyanida, dan lain-lain. Kemudian ada pendapat bahwa susu itu bisa menyerap racun. Nah, jadi susu itu sebenarnya tidak menyerap racun, tetapi dia dapat menetralisir ya. Jadi tidak selalu dapat digunakan untuk menyerap racun. Kemudian para pekerja ini perlu mendapatkan makanan ekstra yang bisa meningkatkan daya imunitas atau daya kekebalan tubuh atau respon imun dari si pekerja tadi sehingga dia tidak gampang sakit. Nah, kalau kalian ketahui, kalau kalian bisa membaca pada tahun-tahun yang lalu ya, jadi pedoman makan masyarakat Indonesia itu atau pedoman gizi masyarakat Indonesia itu berubah ya. Dari saya SD sampai SMA, itu ada pedoman namanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini ada karbohidrat, kemudian protein, kemudian ada buah dan ditambahkan susu ya. Kalau, setelah tahun 95, 4 sehat 5 sempurna itu diganti dengan pedoman umum gizi seimbang. Hampir mirip sebenarnya, hanya ditambahkan berapa porsinya ya, dapat menggambarkan porsi dari 4 sehat 5 sempurna. Kemudian tahun 2014 diganti lagi dengan pedoman gizi seimbang. Nah, nanti kita lihat apa itu pedoman gizi seimbang. Nah, nanti kalian bisa melihat di YouTube atau di tempat lain ya bagaimana beberapa orang itu melakukan sesuatu yang menarik untuk menerjemahkan apa itu 4 pilar gizi seimbang gitu ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Jadi intinya 4 pilar gizi seimbang itu yang pertama mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi mulai dari karbohidrat, protein, kemudian buah-buahan, sayuran, minuman yang bermanfaat seperti susu ya. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih sehat. Jadi kalau pada pedoman gizi sebelumnya perilaku hidup bersih sehat ini tidak dimasukkan, tetapi kalau 4 pilar gizi seimbang ini dia dimasukkan ya.
Kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, olahraga ya. Yang keempat, juga mengontrol atau memantau berat badan ya. Jadi pesan gizi seimbang itu, ada 4 pilar. Pilar pertama mengkonsumsi beraneka ragam pangan, pilar kedua membiasakan perilaku hidup bersih, pilar keempat melakukan aktivitas fisik, pilar ketiga melakukan aktivitas fisik, pilar keempat, mempertahankan berat badan normal atau mengontrol berat badan. Pada pilar pertama, kenapa kita sudah tahu bahwa nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu harus, mampu, menyokong aktivitas kita ya. Jadi tidak ada suatu sumber pangan yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita, kecuali ASI. Jadi kalau karbohidrat ya contohnya adalah nasi, jagung, singkong dan lain-lain. Tapi mereka bukan atau tidak memiliki protein yang kita perlukan. Jadi ada sumber makanan lain yang kita perlukan sebagai sumber protein misalkan. Jadi tidak ada sumber makanan yang memenuhi semua kebutuhan gizi kecuali ASI. Yang pilar kedua, karena hidup bersih sehat itu, mencerminkan atau, mampu mencegah, penyakit infeksi masuk ke dalam tubuh kita ya. Sering mencuci tangan sebelum makan ya. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini, perilaku hidup bersih sehat itu selalu, harus dipraktekkan. Kemudian melakukan aktivitas fisik, misalkan berolahraga ya, itu membantu, proses metabolisme di dalam tubuh kita. Dan pilar yang keempat, kita harus tahu bahwa berat badan kita itu dijaga pada berat badan yang ideal atau yang, proporsional, sehingga tidak terjadi proses obesitas yang nanti, berperan dalam terjadinya berbagai macam penyakit. Atau bahkan sebaliknya, terlalu kurus ya, sehingga tidak mampu menyokong, ke aktivitas kita sehari-hari. Jadi harus mengontrol, berat badan kita. Jadi, tadi yang sudah saya bilang bahwa pilar pertama itu mengkonsumsi beraneka ragam pangan karena tidak ada satupun jenis makanan yang mampu memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. Jadi, kita bisa makan sumber-sumber protein, karbohidrat, buah itu bermacam-macam. Kalau karbohidrat misalkan, tidak hanya beras, kita bisa makan sumber karbohidrat yang lain, jagung atau singkong ya. Jadi, kekurangan zat gizi misalkan dari beras bisa dipenuhi dari, bahan makanan yang lain. Kemudian protein itu bisa dari, daging, telur, susu ya. Jadi, eee, kekurangan protein pada beras kita bisa ditambahkan dari, bahan protein lainnya. Jadi syukurilah jenis makanan yang ada di sekitar kita dan makanlah sesuai dengan, porsi yang seimbang. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih sehat, tentu saja sering mencuci tangan, mencuci bahan makanan yang kotor dan sebagainya ya, tentu ini membantu, mencegah infeksi. Kemudian melakukan aktivitas fisik untuk memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Nah, aktivitas fisik ini bukan hanya berolahraga ya, tapi juga ada kegiatan sehari-hari yang memerlukan Eee, fisik kita, misalkan membersihkan rumah, misalkan, itu juga salah satu aktivitas fisik. Yang penting setiap hari itu harus ada aktivitas fisik. Dan kemudian, pemantauan berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Tidak terlalu berat atau tidak terlalu kurus ya. Di sini ada pedoman jika bertambah umur itu tidak diikuti peningkatan berat dan tinggi badan, tentu saja ini untuk, individu-individu yang masih bertumbuh ya. Kalau, seperti kalian atau saya sepertinya, tidak lagi akan bertambah tinggi badannya dan kalau terlalu tinggi peningkatan berat badan juga berbahaya. Jadi, untuk individu-individu yang masih memerlukan masih bertumbuh, itu kalau bertambahnya usia itu tidak diikuti dengan peningkatan berat dan tinggi badan, mungkin disebab ada, gangguan pertumbuhan. Ya, jadi ini 4 pilar gizi seimbang. Kalian lihat ada piramida seperti tumpeng begitu, yang paling bawah itu adalah sumber karbohidrat. Jadi kita makannya porsinya lebih banyak. Kemudian yang di atasnya lagi
ada sumber apa ya, sayuran dan buah, porsinya lebih sedikit dari karbohidrat. Yang ketiga, pilar ketiga itu ada di situ ada protein ya, sumber protein, jumlahnya lebih sedikit daripada buah dan sayur dan karbohidrat. Yang paling atas, yang kerucutnya itu adalah garam, gula, dan minyak. Jadi porsinya paling kecil. Nah, selain, komposisi makanan ini ditambahkan juga air minum maksudnya. Ada, disarankan itu 8 gelas sehari ya. Jadi, selain makanan bergizi juga diperlukan air minum yang banyak. Jadi minumlah air putih yang banyak ya. Jadi ini, porsi piring makanku setiap hari sekali makan. Jadi setengah piring untuk buah dan sayur, setengah piring lagi untuk, nasi atau karbohidrat, 2/3-nya karbohidrat, sepertiganya lagi lauk pauk, ya, ditambah dengan segelas air. Status gizi kalau terlalu kurus ya, berarti dia, kurang gizi ya. Kemudian kalau normal itu seperti, yang sering kita lihat ya, kalau stunted atau stunting itu dia tidak bertambah tinggi, kemudian, kurus dan pendek itu, dia tidak bertambah tinggi, tidak bertambah berat. Jadi ada, kelainan pertumbuhan berat badan. Jadi mungkin kalian bisa menebak-nebak mengapa, ada gambar ini di slide. Jadi, ada pertandingan sepak bola, sama-sama berusia 16 tahun, tetapi dari 2 negara yang berbeda status gizinya. Kalian bisa lihat betapa, eee, perbedaannya terlalu menyolok ya. Walaupun ini dipengaruhi juga dengan, gen dari, individu-individu ini, tapi status gizi juga tidak, dapat dipungkiri. Kemudian pemakaian energi per jam pada kegiatan otot yang berbeda ya. Jadi di sini ini hanya penggambaran ya, tidak selalu seperti ini. Jadi misalkan pada laki-laki dengan berat badan 60 kilogram, kalori yang dibutuhkan itu sekitar 3.000 kalori dalam sehari. Kemudian kalau wanita 50 tahun, 50 kilogram, kalori yang dibutuhkan itu sekitar 2.050 kalori ya. Jadi ini, hanya bukan standar ya, jadi penggambaran, berapa kalori yang dibutuhkan, untuk setiap individu. Kemudian juga, di sini juga digambarkan bagaimana, waktu-waktu yang diperlukan untuk, kegiatan diperlukan dalam kegiatan sehari-hari ya, kegiatan standar seperti istirahat, bekerja, berjalan, beraktivitas fisik ya, seperti mencuci dan berpakaian dan sebagainya. Jadi ini standar saja. Nah, perlu pula diperhatikan bahwa selain nutrisi pada pekerja ini juga perlu diperhatikan sisi psikologisnya. Jadi manusia itu bukan mesin ya, jadi tidak tidak kalau mesin kan kita tidak terlalu banyak memperhatikan. Kalau sudah mati ya mati, kalau kita perlukan nyalakan gitu ya. Tapi manusia itu punya perasaan, punya pikiran, punya kehidupan sosial yang harus kita perhatikan. Hal itu kita terjemahkan kepada pekerja, karena pekerja itu juga punya perasaan, punya pikiran, punya kehidupan sosial, sehingga harus diperhatikan pula sisi psikologisnya. Dan kalau dalam bekerja kita selalu harus punya motivasi. Nah, pemberi kerja harus bisa memotivasi para pekerjanya sehingga ketika bekerja selain nutrisi yang cukup juga punya motivasi untuk bekerja. Nah, kalau pekerja itu sudah mendapatkan motivasi, maka yang ada dalam, pemikirannya adalah apa yang akan saya kerjakan hari ini. Tetapi kalau tanpa motivasi, dia hanya akan menunggu perintah dari, atasannya. Jadi, apa yang akan ditugaskan seseorang kepada saya. Jadi kurang kurang termotivasi gitu ya, gitu. Demikian perkuliahan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.